Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sudah dengar atau sudah lihatlah podcast Akbar Faisal Unsensor yang terbaru, mendatangkan bintang tamu Hasto Kristianto dan Ibu Koni. Ibu Koni. Ya, dalam podcast itu berjudul Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka. Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies. Kalau kalian sudah lihat, mungkin perasaannya sama kayak gua. Apa? Sebel, marah, emosi. Ya, tapi yang terbaik adalah kita istighfar. Ya, sebagai seorang muslim yang baik kita harus istighfar. Karena apa? Di dalam podcast itu kalau menurut gua isinya ya imajinasi, tuduhan yang belum tentu kebenarannya. Kita kenal lah track record dua orang ini. Beliau-beliau kan memang sangat tidak suka ya. Apalagi belakangan pada saat pertarungan Pilpres 2024 sangat kencang lagi, sangat kencang sekali, terutama Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Ya, kecewanya PDIP kepada Pak Jokowi memang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Semua peluru dilepaskan untuk menghajar Pak Jokowi dan juga keluarganya. Bahkan Pak Hasto tuh pernah memberikan sebuah informasi yang salah dan bahkan diketawain orang saat mengatakan bahwasannya dia mendapatkan rekaman. Ya, kita semua tahulah isi rekaman itu. Tapi ternyata apa yang disampaikan Hasto itu tidak benar. Bahwasannya itu rekaman acara Pak Jokowi di Forkopimda 2019. Akhirnya malu sendiri. Lalu ada juga tuduhan-tuduhan masalah dinasti. Ternyata bahkan fakta mengatakan bahwasannya yang dinasti itu ya PDIP. Kenapa? Ya gempar waktu itu. Pada saat Arteria Dahlan mundur karena permintaan salah satu keturunannya dari Pak Karno ya, yang menjadi anggota DPR untuk menjadi anggota DPR. Pada dasarnya itulah. Bahkan Arteria sampai mengungkapkan apapun yang Ibu Mega mau. Kalau nggak salah tuh begitu ya. Apapun uh, untuk Ibu Mega, iya. Keluarga Ibu Mega, ia siap uh, berkorban. Ya kan aneh ya. Kalau Pak Jokowi kan Gibran ya dipilih sama masyarakat. Misalkan masyarakat tidak mau Gibran, ya tentu pasangan Prabowo Gibran tidak akan menang. Tapi kenyataannya menang. Walaupun banyak isu menghantam. Ya begitulah track recordnya. Bu Koni juga ada track record yang mengatakan kepada pernah berdebat keras oleh salah satu menteri dan tim pemenangan waktu itu, ketua tim pemenangan Prabowo Gibran itu, Pak Ruslan ya. Nah, artinya kalau kita melihat jejak rekam mereka, kan sepertinya mereka bisa saja ya, kita dugaan kita mah bisa saja beliau-beliau ini menciptakan suatu imajinasi lah, bahwasannya cerita atau apalah itu membuat serangan baru kepada Pak Jokowi. Bahkan Pak Hasto dalam podcast itu dengan tegas mengatakan bahwasannya Pak Jokowi yang menyuruh mengkriminalisasi Anies. Itu kan sangat luar biasa ya. Dan juga ada
Partai Coklat yang menurutnya sangat bergerak untuk mendukung keluarga Pak Jokowi untuk memenangkannya. Nah, itulah ya dasarnya dalam podcast ini, isinya adalah mengerikan sih. Kita sebagai warga biasa juga, apalagi kita suka sama Pak Jokowi ya, bukan karena apa-apanya, karena sosok beliau dan kerja-kerja beliau ya yang luar biasa. Nah, ini ada podcast di Total Politik yang menghadirkan bintang tamu Zulfan Lindan. Di sini Bang Zulfan itu mengatakan bagaimana sepak terjang Hasto menurut Zulfan Lindan pandangan. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Pertama, komitmennya adalah itu terlihat secara konkret gitu. Pertama, mobil kampanyenya Pak Andika yang Rampur itu Pak Pacul yang persiapkan. Saya saksi gitu Bang. Dan saya pernah berfoto dengan mobil itu di komplek DPR. Dan ketika pendaftaran Pak Andika pakai warna hijau, Pak Endi pakainya warna merah gitu. Kendaraan taktis itu yang sampai sekarang dipakai untuk kampanye oleh Pak Andika itu Pak Pacul yang persiapkan gitu. Nah, itu sebagai ketua pemenangan pemilu ya? Sebagai ketua DPD. Bukan ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangannya Dr. Umar Wahid. Nah, ini ada cerita lagi nih Bang. Yang kedua, Pak Bambang Pacul juga meminta Dr. Umar Wahid gitu ya, mengusulkan kepada kami untuk mewawancara Dr. Umar Wahid di sini. Dan kita udah wawancara juga Dr. Umar Wahid di sini atas usulan dari Pak Bambang Pacul gitu. Nah, kita juga berterima kasih kan dapat kesempatan untuk mewawancarai orang sekaliber Dr. Umar Wahid dengan berbagai macam experience-nya, pengalamannya, dan sekarang jadi ketua tim sesnya Pak Andika gitu. Nah, yang ketiga itu dia yang juga gua ingat, Pak Bambang Pacul waktu itu nelpon di depan kita loh untuk menentukan tanggal pendaftarannya Andika Hendi. Gue ingat banget di depan kita dia nelpon, daftarnya hari ini aja gitu, hari besok aja kalau nggak salah waktu itu, kan di hari kedua tuh daftarnya. Karena mengikuti kalender Jawa, dia yang ngitung kalender Jawanya. Dia ambil almanak gitu kalender, dia hitung-hitung Bang. Jadi nggak mungkin dia ngitung-ngitung itu cari tanggal jelek kan nggak mungkin gitu kan. Nah ini juga hal yang dengan mata kepala sendiri juga saya lihat gitu. Dan tapi anehnya ini lagi-lagi ya, rame di media yang mengatakan bahwa Pak Bambang Pacul ini malah main dua kaki. Dugaan saya menganalisis nih, mungkin saya salah gitu, ini analisis bahwa ini adalah upaya karena surveinya naik. Saya cek di Jawa Tengah Bang, surveinya naik ini emang mesinnya PDI yang kerja. Yang banyak yang kerja kata praktisi pemain-pemain di bawah nih ya. Ini memang lebih dominan mesinnya PDI yang bergerak gitu. Ini nggak mungkin kalau ketua DPD-nya main dua kaki gitu. Tapi kan kalau dia main dua kaki juga pantas. Orang kakinya dua kok. Iya. Nah, ini gitu Bang. Itu pertama kan. Di bawah itu mesinnya PDI yang bergerak. Ini kita udah cek di praktisi maupun yang mendukung Lutfi kita juga udah tanyakan gitu. Nah, yang kedua juga saya lihat gitu ya, surveinya naik ini, saya menganalisis adalah ini potensi Andika menang ada. Jangan sampai Bambang Pacul yang dapat kredit kalau ini menang. Jadi namanya dihapus dulu dari undangan perayaan kemenangan nih dari sekarang. Dengan dipatahin ya? Dia bilang pengkhianat gitu. Yang kedua, kalau kalah, Bambang Pacul udah siap juga jadi kambing hitam dalam isu ini gitu. Oh jelas lu main. Lu pengkhianat lu gitu kan. Tapi kan memang ini orang lapangan gitu ya. Pendekatannya tentunya lebih cocok, dia lebih memainkan peran untuk melihat teritorialnya ketimbang heboh-heboh kritik Jokowi segala macam gitu. Tapi lebih melihat peran strategis, termasuk juga ketua tim ses. Bukan Bambang Pacul menolak, dalam artian dia bukannya nggak mau jadi ketua tim ses. Yang setahu saya nih,
Karena awalnya dia jadi ketua tim ses kan. Diumumkan oleh Pak Andika. Iya, diumumkan oleh Pak Andika. Bukan dia nggak mau, tapi nggak strategis. Kenapa PDI lagi? Mending kita coba rangkul orang NU gitu. Karena Dr. Umar Wahid lah yang diusulkan oleh Pak Pacul kepada Pak Andika cari orang NU. Dan muncullah nama Dr. Umar Wahid gitu. Jadi menurut saya sih, saya nggak tahu ini siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah, menurut Abang gimana? Karena kita lihat, aku tambahin sedikit, karena sekali lagi balik ke postulat awal bahwa pertumbuhan Pak Andika dan Mas Pram ya di Jakarta dan di Jawa Tengah ini kan pasti ada orang-orang dan mesin yang juga terlibat untuk mencapai titik yang udah hampir neck to neck ini kan, Bang. Jadi jangan sampai kalau kita lihat kan begini. Memang apa yang laten nih menurut Abang nih? Pertarungan kan kembali lagi pertarungan lama menyangkut Pilpres itu balik lagi sekarang ini. Setiap ada momen politik itu pasti itu muncul lagi orang puan non puan. Kan kayak gitu. Bambang Pacul kan dianggap orang puan. Ya 100%. 100% ya kan. Bahkan Utut juga orang puan. 100%. Nah jadi ini pokoknya yang namanya orang-orang yang katakanlah dia ada di dalam kelompoknya puan, ini kan mau dikerdilkan. Ya kan? Oleh elit yang lain. Siapa? Ya bisa sekjen. Hasto maksudnya. Ya bisa. Siapa yang membuat isu Bambang Pacul ini main dua kaki? Siapa? Enggak tahu, kan tadi ada. Di media rame. Di media rame kan? Iya. Nah, siapa? Biasa kan yang ngomong-ngomong seperti itu kan sekjen atau elit-elit PDIP yang lain kan, yang non puan lah, gitu. Dan karena sebenarnya basis puan kuat di Jawa Tengah kan. Karena ini bukan hanya wajahnya Bang Pacul, tapi wajahnya Mbak Puan di Jawa Tengah. Iya. Dapilnya Mbak Puan, dapilnya Pak Utut, dapilnya Pak Bambang Pacul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada upaya-upaya mengkerdilkan ini, gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat bahwa isu-isu seperti itu nggak mempan, karena Bambang Pacul ini kan udah cukup berakar di sana. Ini kan mainan-mainan elit nih, yang ingin seolah-olah ditangkap oleh Ibu Mega, kemudian ini nggak benar nih. Tapi kan lagi-lagi di PDI itu hakim tertingginya Bu Mega, dan dimainkanlah isu ini untuk mempengaruhi pandangan Bu Mega. Berarti tujuannya itu kan. Jadi sasaran dari campaign di media sosial ini, pembusukan tadi yang Ari bilang adalah telinganya Ibu Mega. Ya, artinya ingin dikesankan kepada Ibu Mega, orang-orang ini tidak fokus, tidak solid membantu Andika. Padahal angka survei naik nih. Angka survei naik, ya kan? Nah, bisa karena mesin, bisa karena Pak Andika yang kerja, macam-macam. Tapi faktornya ini bekerja semua. Nggak mungkin dua kaki lah kalau ada yang naik, gitu. lari, ya kan? Itu kan udah pasti masyarakat juga goyang kan? Ini kan masyarakatnya solid juga kok. Survei solid kan? Jadi kalau saya melihat kembali lagi persoalan pertarungan antara kelompok yang ada di elit PDIP ini belum selesai. Bahkan mungkin tidak akan selesai selama Megawati menjadi ketua umum. Ya kan? Tidak akan selesai. Harus salah satu memimpin. Baru akan selesai. Akan selesai. Tapi kan yang memimpin ini siapa? Ini maksud Abang kalau Megawati ketua umum ini pertarungan sekjen berarti ini. Apakah Hasto akan mengukir sejarah akan menjadi sekjen 3 kali atau ada orang lain yang akan menggantikan Hasto gitu? Kalau konteksnya sekarang kan kalau dari segi kita bicara komunikasi politik, Hasto ini kan udah gagal. Ya. Mengkomunikasikan politik kepada kelompok apakah kawan, terutama kepada lawan-lawan politik, selalu menyerang, ya kan? Padahal dalam politik ini kan ada soft approach, ada hard approach, kemudian di samping itu juga ada diplomasi kan. Nah, memang ya susah. Hasto ini kan nggak ngerti teori dialektika kan? Nggak ngerti dia betul. Nggak ngerti. Bukannya jago pidatonya. Pidatonya hebat banget saya lihat. Ya kalau pidato, tapi kan teori-teori Marxis, Hegel,
because of Madam Megawati. Nah gitu-gitu tuh waktu Ya. sidang dokter disiarkan Itu kan secara live ekspresi di itu kita Kompas kadang-kadang TV. gitu. Abang nggak datang waktu sidang dokter Pak Hasto? Nggak diundang juga kan. Aku nonton di live di Kompas TV, satu-satunya sidang dokter yang di live streaming sama TV nasional tuh kayaknya sidang dokternya Pak Hasto. Ya karena momennya. Kira-kira ada nggak pernyataan yang menyatakan memojokkan Jokowi atau Prabowo kan gitu. Itu ditunggu orang. Ternyata nggak ada kan. Ada banyak. Oh banyak. Iya, Aku nggak nonton. Jokowi ya. Jokowi, Pak Prabowo-nya aku belum lihat tuh. Kayaknya enggak kalau Prabowo. Nah jadi orang nunggu itu. Kan itu newsnya kan. Nah, kalau sekedar membacakan tesis itu apa? Disertasi gelar doktor itu kan biasalah. Itu resepsi kan. Ya resepsi. Ujian sebenarnya kan udah sebelumnya. Itu udah latihan Yang segala ditunggu macam. orang ini kan apa statement Hasto nih soal Jokowi. Ya kan? Soal Pilpres. Jadi kembali lagi Bang, Abang melihat ini sebenarnya problemnya di internal competition gitu. Iya. Di dalam PD Perjuangan. Nah, kenapa? Meskipun tujuannya sama nih Karena Bang, kan ingin begini, memenangkan nggak calon-calonnya. mungkin kan mereka mengatakan Puan main dua kaki. Tidak mungkin mengatakan Puan tidak solid mendukung Andika ataupun Pramono Anung misalnya. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tabrakannya problemnya terlalu berat. Jadi simbol-simbol ini orang-orang yang ini yang dipakai gitu loh. Tapi tujuannya memang untuk memojokkan Puan juga. Kan? Harus ada yang disalahkan atau dipersalahkan dalam proses ini gitu Bang. Ya, tapi itu bukan maunya Puan. Mereka tidak berani langsung menyerang Puan. Ya. Akhirnya yang jadi korban kan simbol. Termasuk juga menurut saya Bang ini analisis ya. Ini Abang setuju atau enggak saya nggak tahu. Provokasi dari Hasto kepada menyerang Jokowi dan pemerintah gitu ya. Untuk membuat suasana panas sehingga ada perubahan MD3 yang membuat Puan tidak lagi menjadi ketua DPR, ya kan? Kemungkinan tidak jadi ketua DPR sehingga karir politiknya pasti akan meredup gitu karena bukan lagi memegang posisi yang sekarang kan kalau turun itu kan agak susah gitu. Ya, jadi saya membaca ada upaya ke arah situ juga. Ya tapi itu akan gagal. Karena kan kalau misalnya Puan tidak menjadi ketua DPR pasti Sumi Dasko kan. Iya. Kan gitu. Nah, Gerindra dan Sumi Dasko tidak tertarik menjadi ketua DPR. Ya, jadi kalau dia buat MD3 itu kan orang seperti Dasko itu udah nggak penting jabatan. Ya, dia beyond ya. Nah, apaan sih? Ketua DPR, wakil ketua DPR atau apapun dia nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Kecuali Dasko itu ambisius menjadi ketua DPR. Barulah. Pak Dasko nggak ambisi ya Bang ya? Kalau untuk ketua DPR enggak lah. Dia udah paham. Kalau saya ya, kalau kita lihat dari sudut pandang politik, bahwa orang seperti dia kan apalagi kurang. Pengumuman kabinet dia di sebelah. Ya, RI Prabowo. Ya kan? RI 1,5 atau RI 2,5 lah. Ya antara dua itulah. Kemudian banyak sekali apa-apa hal yang ingin diputuskan oleh Pak Prabowo. Konsultasi. Paling tidak bertanya lah. Ya. Ya kan? Bertanya. Atau sebaliknya masukan-masukan dari Mas Dasko ini didengarkan. Dan ngapain lagi dia menjadi ketua DPR? Nah, jadi upaya-upaya itu akan gagal. Mereka tuh nggak mampu membaca itu. Karena Gerindra sendiri nggak punya appetite untuk ngambil posisi ini gitu Bang ya. Berarti Bang mereka Atau gini, provokasinya Pak Hasto yang nggak berhasil. Karena kan kita misalnya tadi provokasi dengan alot-alotan tadi nih. Yang kedua kita lihat dengan kandidasi Anies Baswedan di DKI Jakarta ini kan juga bisa menyalakan alarm Pak Jokowi dan Pak Prabowo nih. Wah ini ada bahaya nih. Karena kita tahu promotor kelompok-kelompok yang menjadi promotor utama di PD Perjuangan terkait dengan maksudnya Budi gini Bang, mestinya Budi gini Bang. Salah satu skenario provokasinya Hasto kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah dengan memajukan Anies Baswedan di DKI dan itu gagal gitu. Nah kalau itu berhasil mungkin alarm MD3 itu bisa jadi nyala lagi gitu. Gimana menurut Abang? Ya bisa jadi karena kan memang ada bobot politiknya, ya kan? Kalau sekarang kan nggak ada, karena tidak berminat. Ngapain kamu dorong saya nggak berminat. Iya, betul. Nah jadi menurut saya
ini memang gagal di dalam membaca. Oh ini kegagalan membaca ya? Membaca situasi. Jadi Ibu Mega janganlah banyak dikelilingi oleh orang-orang yang sudah gagal ini. Ya kan? Harus segera menggantikan orang-orang yang fresh, orang-orang yang baru, ya. Kemudian punya kapasitas baik dalam politik ataupun dalam intelektual.